Ini adalah teori yang paling sakti dan paling tidak masuk akal. Yohoho, kembali lagi teman-teman ke channel Pikiran Warga. Kali ini kita akan memperkirakan apa kira-kira yang akan terjadi pada One Piece Chapter 1008 dengan melihat alur cerita One Piece Chapter sebelumnya. Oda kembali membuat beberapa kejutan ya pada One Piece Aquano ini. Masih ingat soal Kanjuro yang dibuat Oda menjadi pengkhianat dalam kelompok 9 sarung pedang merah? Ternyata si Kanjuro ini adalah mata-mata Orochi di dalam kelompok yang dibangun Kozuki Oden. Atau saat Chapter 959, saat semua sarung pedang merah sudah hampir menyerah karena saat tiba di pelabuhan melihat kapal-kapal mereka yang telah disiapkan untuk penyerbuan ke Onigashima telah dihancurkan. Namun ternyata mereka hanya salah pelabuhan. Kali ini Oda kembali melakukannya di Chapter 1007 atau 1007. Pada saat ke-9 sarung pedang telah babak belur dihajar Kaido dan diselamatkan oleh kelompok aliansi generasi terburuk atau Supernova, Luffy, Law, Killer, Zoro, dan Kid. Ada seseorang yang datang serta mengobati luka-luka mereka. Dan tada, orang itu adalah Kozuki Oden. Pada Chapter 1008, kebenaran tentang teori kemunculan Oden pada panel terakhir Chapter 1007 diharapkan dapat terungkap. Pada panel sebelumnya, Kawamatsu berkata dia melihat seseorang yang mengobati luka-luka mereka, namun wajahnya tampak samar dan seakan-akan dia sedang bermimpi. Lalu, tiba-tiba Oden muncul dengan gaya mirip dengan gaya salah satu tokoh antagonis lain di dalam cerita One Piece. Ada beberapa teori yang muncul tentang Oden ini. Teori pertama, Oden yang dilihat oleh Kinemon dan kawan-kawan adalah samaran dari anak buah Marshal the Tige, Katarina Devon. Katarina Devon memakan buah iblis tipe rubah, yakni Inu no Mi. Buah iblis bertipe Zoan, yakni perwujudan dari seekor rubah berekor 9. Kayak Kurama ya dalam serial Naruto. Tinggalkan Naruto, dia sudah tamat. Dengan buah Inu no Mi, Katarina Devon dapat merubah dirinya, atau lebih tepatnya bertransformasi menjadi karakter tertentu. Inu no Mi cukup berbeda ya dengan buah Mane-Mane Mr. 2 Bone Clay. Buah Mane-Mane Mr. 2 memiliki syarat bahwa Mr. 2 haruslah pernah menyentuh orang tersebut sebelum dia bisa merubah diri menjadi orang lain. Ditambah, Mr. 2 tidak bisa menirukan pakaian yang dikenakan oleh orang tersebut, kecuali dia ganti baju. Seperti pada Capture Alabasta, Mr. 2 hanya bisa menirukan wajah. Dia tidak bisa mengganti bajunya pada saat dia bertemu dengan kelompok topi jerami di atas kapal Going Merry. Ingat kan? Nah, buah Inu no Mi punya Katarina Devon ini lebih canggih. Buah ini membuat Katarina Devon bisa mengubah dirinya secara sempurna dari wajah hingga pakaian yang dikenakan. Teori pertama ini adalah teori yang paling sangat memungkinkan terjadi pada Chapter 1008. Lanjut ke teori kedua. Oden yang muncul itu bukan Oden. Itu adalah Mr. 2. Itu teori ya, teori. Entah bagaimana teori ini muncul, tapi fakta yang tidak terbantahkan adalah kepala Oden telah ditembak oleh Kaido dalam eksekusi pada 20 tahun lalu, sehingga teori bahwa Oden sebenarnya masih hidup masih cukup panas diperdebatkan. Jika memang benar yang muncul dalam Mr. 2, ini akan menjadi bantuan bagi aliansi topi jerami, karena Bone Clay adalah sekutu topi jerami dan ya, ingat pada waktu Impel Down, dia adalah orang yang mati-matian membawa topi jerami keluar dari Impel Down, sampai mengorbankan dirinya sendiri sewaktu membuka gerbang agar kru topi jerami bisa keluar dari Impel Down. Kejadian di Impel Down ini adalah rangkaian dari peristiwa perang 2 tahun lalu di Marineford yang telah membuat kita semua kehilangan 2 karakter utama, ya, Cole the Ace dan Edward Newgate. Namun catatan teori bahwa Mr. 2 yang datang ke Wano menyamar menjadi Oden ini sangatlah lemah. Kenapa? Karena Mr. 2 harus menyentuh wajah orang tersebut sebelum dia bisa menirunya. Sedangkan sepertinya Mr. 2 tidak pernah bertemu Oden,
Oden hidup 20 tahun yang lalu. Teori ketiga. Ini adalah teori yang paling sakti dan paling tidak masuk akal. Namun cerita One Piece adalah fiksi dan bisa saja dibuat sangat-sangat tidak masuk akal. Itu semua terserah Oda. Ya, Oden masih hidup. Dan entah bagaimana caranya dia diselamatkan oleh Toki Kozuki yang telah membawa Kinemon dan Momonosuke ke masa depan. Oden pun mengalami hal yang sama, dikirim oleh Toki ke masa depan. Karena pada panel sebelumnya pada cerita masa lalu, Toki berkata pada Oden, "Kamu tidak akan mati." Ini menjadi clue untuk teori ini muncul, bahwa Toki memastikan bahwa Oden tidak akan mati dan akan terus hidup untuk membuat perubahan pada dunia. Selain itu, hal ini diyakini bisa terjadi adalah karena Toki pun sebenarnya berasal dari masa 800 tahun yang lalu. 800 tahun yang lalu itu adalah abad kegelapan. Abad di mana semua informasi hilang dan yang sedang dicari-cari. Dengan melacak Poneglyph yang saat ini Robin adalah mungkin satu-satunya orang yang bisa membacanya. Dan saat ini Robin sedang diincar oleh musuh-musuh topi jerami karena pengetahuan Robin sangat-sangat berguna untuk menemukan One Piece. Selain itu, diyakini juga Toki masih hidup dan selamat dari kebakaran kastil Oden sehingga dia bisa menyelamatkan Oden. Ya, itu dulu. Sebelum Toki bisa menyelamatkan Oden, artinya pada saat kejadian 20 tahun yang lalu, Toki haruslah masih hidup. Jika dia mati dalam kebakaran itu, tentu saja dia tidak bisa menyelamatkan Oden. Ini untuk teori ketiga. Namun tentu saja kemunculan Oden pada Arc Wano ini adalah kejutan-kejutan yang mungkin sebenarnya akan terjadi sepanjang Arc Wano. Maksudnya masih akan banyak kejutan-kejutan yang akan dikeluarkan oleh Oda. Dan saat ini yang sedang terjadi adalah Luffy yang tadinya babak belur dihajar Kaido, ternyata bisa menghajar Kaido dengan pukulannya setelah diajarkan oleh Hyogoro bagaimana cara menggunakan haki yang bisa menembus kulit luar keras Kaido. Artinya hakinya Luffy sekarang bisa menyerang dalam organ dalam. Wow, keren. Ini seperti tenaga dalam ya. Pihak-pihak yang diyakini akan datang ke Wano masih belum memiliki tanda-tanda kedatangannya. Sejauh ini yang datang baru Marco ya, yang lain belum datang. Namun fakta-fakta bahwa Oda sangat menikmati saat menghancurkan teori-teori dari fansnya, itu adalah sebuah keabsolutan sejati. Dan kelihatannya Oda akan melakukannya lagi. Dan tentu saja kita akan tunggu di Chapter 1008 siapa sebenarnya Oden yang muncul pada panel terakhir di 1007. Namun bisa saja terjadi bahwa di Chapter 1008 fakta tentang kemunculan Oden belum dibahas ya. Mungkin saja Oda masih akan melemparnya ke panel yang lain, ke cerita yang lain. Mungkin bisa saja ke Supernova lawan Kaido dan Big Mom, atau mungkin cerita kelanjutan tentang Mr. Tanuki yang marah dibilang Tanuki yang telah berhasil mengobati semua orang, tak kenal musuh atau lawan, dari virus iblis es yang telah ditembakkan Queen. Oke, sekian dulu ya. Kalau kamu mau dapat teori spoiler One Piece terbaru, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya, biar pada saat kami mengupload kembali video-video terbaru, kamu orang pertama yang mendapatkan notifikasi. Atau kalau kamu mau kami membahas manga lain atau manhwa lain atau cerita lain, share di kolom komentar ya. Ciao, bye.